sifat manusia yang disukai iblis. Ada sifat-sifat manusia ini yang disukai oleh iblis. Berlatar belakangkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 17. Di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang iblis yang ingin mengganggu kita sebagai manusia anak keturunan Adam. Iblis ini akan datang kepada kita dari setiap penjuru, baik depan maupun belakang, dari kiri dan kanan. Sehingga manusia anak Adam ini akan memiliki beberapa sifat dari apa yang mereka bisikkan kepada kita. Maka anak-anak kami yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk orang yang dikagumi oleh iblis, maka hindari 8 macam perkara sifat ini. Kalau ada 8 sifat ini dalam diri kita, berarti kita adalah termasuk fansnya, idolanya iblis. Karena iblis sangat menyukai dan mengidolakan manusia kalau memang ada dalam dirinya 8 sifat ini. Apa yang pertama, ini khusus bagi perempuan. Sifat ini adalah suka mengumbar aurat, menunjukkan aurat di hadapan orang yang bukan mahramnya. Suka menunjukkan aurat, memamer-mamerkan aurat, menunjukkan kemulusan pamunya, menunjukkan langsingnya tubuhnya, dan lain sebagainya. Ternyata perempuan tipe seperti ini adalah manusia yang dikagumi oleh iblis. Jadi kalau memang kita tidak mau dikagumi oleh iblis, jangan umbar aurat. Yang kedua, suka menghibah dan memfitnah. Baik laki-laki maupun perempuan, ketika melakukan sifat ini ternyata iblis sangat suka dengan kita. Maka agar kita terhindar dari yang namanya idola iblis ini, buanglah sifat menghibah, buanglah sifat memfitnah. Karena setiap manusia yang suka menghibah dan memfitnah, maka mereka akan menjadi idola iblis. Sehingga iblis tak pala susah-susah menggoda kita. Sehingga iblis tak pala susah-susah merayu kita. Kalau ada sifat ini dalam diri kita, maka iblis sangat bersyukur kepada kita, karena sifat yang seperti ini akan dapat menjadi teman mereka nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, suka menghina. Sifat suka menghina dan tak ada rasa malu. Ini kadang-kadang kita ini mantang berasa lebih sedikit, lalu ketika ada orang di samping kita yang kekurangan, spontan lidah kita menghina mereka. Alah, kau ni apa bonaklah kau. Sekolah saja pun kau tidak. Ada begitu? Ada. Ternyata orang yang seperti ini adalah orang yang sangat disenangi oleh iblis. Kalau bisa nampak kita iblis tuh mengangkat spanduk, teruskan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat, baik laki-laki maupun perempuan, terutama dikhususkan bagi perempuan, suka berhias tapi hiasannya terlalu berlebihan. Berhias ini boleh, dianjurkan. Bahkan sunnah hukumnya bagi seorang istri di hadapan suami. Kalau anak-anak gadisnya pula berhiasnya berlebih, Islam mengajarkan kepada kita melalui kalam lidah Rasulullah Muhammad SAW, la tabarruj jahiliyah. Janganlah kamu berhias menurut orang-orang jahiliyah. Tapi iblis suka itu. Bahkan kadang-kadang di kompor-kompor iblis. Makanya kadang-kadang khususnya bagi wanita, dia kalau berhias itu lebih lama daripada makan. Lebih lama. Karena iblis membisikkan, tambah sedikit cola, kemudian sedo, apa lagi nih yang ini meluntik ini apa nih? Maskara, tambah itu. Pipi kok merah, kasih apa namanya? Mata kau tuh biar warna biru, kasih namanya softtek. Alah itulah dia softpen. Softpen. Itulah iblis itu. Rambut kau tuh kurang lurus, sikat lagi.
Itu bisikan iblis itu. Kenapa? Karena iblis suka melihat seorang wanita yang kalau berhias selalu berlebihan. Itu tudung kau itu tak cocok di gerbang kan begitu. Diikat, dililit dia. Sam. Ini lagi, sam. Ini lagi, sam. Lalu kita cocok. Dan kemudian yang kelima, iblis suka kepada orang yang bermegah-megahan, hura-hura. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, innal mubazir kanu ikhwanus sayatin. Karena setan itu suka mubazir. Dikasih makan tak pernah habis, dikasih minum selalu berbuang. Padahal kalau kita tengok saudara-saudari kita khususnya di Palestina sana, mencari air minum yang bersih saja pun susah. Jangan kena susah, air bersih. Mencari air saja pun susah. Makanan mereka harus mengemis. Kalau kita nih, makanya haram hukumnya dalam Islam ini ketika kita melakukan sifat yang namanya mubazir. Dan jangan terlalu megah-megah. Allah mengingatkan itu alhaakumut. Jangan megah-megah. Ya? Karena itu adalah sifat kesukaan iblis. Kemudian yang keenam, suka menceritakan kebaikan. Oh, aku dulu tadi datanglah nenek-nenek. Kenapa? Nenek-nenek ini menjual pisang. Tak ada lagi yang ombonnya bayar. Dia tak meminta pula bayar. Tak mengomis macam-macam yang sana tu. Dia berusaha, tapi tak ada membeli. Bolehlah pisang nenek tadi. Niatku tadi bukan nak mengambil pisang itu, nak membantu dia menceritakan kebaikan. Itu namanya riya. Itu sebagai prinsip. Ya. Kenapa? Biar ibadah kita ini caraku di mata Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin. Celakalah kamu yang sedang beribadah, khususnya dalam salat. Kenapa begitu caraku? Alladzina hum an salatihim sahun. Kalau tidak, alladzina hum yuraun. Mungkin saja ibadah kita itu riya karena Allah, riya karena manusia, ingin ditengok, ingin dipuji, ingin disanjung. Kemudian yang ketujuh, sifat yang suka dikagumi iblis bagi manusia adalah suka melupakan kebaikan orang. Bahkan Rasulullah mengingatkan dalam hadis, lam yaskurin nas, siapa saja yang tidak malam yaskurin nas, siapa saja yang tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan oleh orang lain, la yaskurillah, dia berarti sama saja tidak mensyukuri nikmat Allah. Kadang-kadang kita ada dikasih orang, nah ini dari aku, ya, tapi malas kita berterima kasih. Itu sama saja kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya sifat yang suka disukai iblis itu adalah apa? Suka melupakan kebaikan orang. Tapi kalau keburukannya cepat dia mencari. Nah yang terakhir, sifat yang sangat dikagumi oleh iblis, suka menceritakan keburukan dan aib orang lain. Bak foto nenek kita dulu, gajah di ujung lautan nampak, somut di pelupuk mata tak nampak. Artinya apa? Keburukan orang selalu dia tahu. Bahkan dapat gelar kepo. Ya, kepingin tahu. Udah dapat informasi itu, lalu diumbar-umbarkannya ke orang lain. Itu tak boleh. Jadi anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk orang yang dikagumi oleh iblis, buanglah 8 sifat yang telah kita sebutkan tadi, sehingga dengan begitu kita menjadi musuhnya iblis. Barangkali inilah yang bisa dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Nah, kita dengarkan ceramah selanjutnya. Itu nanti tergantung kesepakatan